kita masuk dulu ke pembicara kita yang ketiga, ada Mas Dendi. Bagaimana Mas Dendi, sudah siap? Baik, Mas Yon. Ya, Mas PKPI di University of Strathclyde di Scotland. Dan saat ini kita juga akan mendengarkan langsung, dan beliau saat ini juga sedang beliau saat ini adalah dosen di Teknik Kelautan ITS. Kita menyimak langsung bersama-sama pemaparan materi dari Mas Dendi. Dipersilakan, Mas. Baik, perkenalkan, nama saya Dendi. Sekarang saya posisinya seperti yang disampaikan Mas Omil. Saya sekarang bergabung di ITS menjadi dosen di Teknik Kelautan. Jadi di sini saya akan mencoba melengkapi materi yang telah disampaikan oleh teman-teman yang lain. Spesifiknya yaitu tentang tips wawancara. Jadi saya sempat lihat ada yang tanya tentang tips interview ya, bagaimana supaya lolos. Jadi untuk bisa lolos program PKPI atau sandwich ini ada dua tahapan utama. Yang pertama adalah seleksi administratif yang sudah di-share banyak oleh Mbak Silvana tadi, dan yang kedua adalah interview atau wawancara. Jadi dulu saya dapat kesempatan untuk sandwich atau PKPI di University of Strathclyde, ini di kota Glasgow di Scotland ya, di UK. Berikutnya, dalam interview itu ada 4 poin utama yang saya rekomendasikan supaya bisa lolos wawancara PKPI. Yaitu yang pertama ada mengenai draft paper, dan syukur-syukur sudah punya pengalaman penulisan jurnal sebelumnya. Terus yang kedua, nanti saya akan menjelaskan tentang research plan atau proposal riset, rencana riset selama di sana itu seperti apa. Terus yang ketiga, kita juga harus bisa menjelaskan ke orang yang mewawancara itu bagaimana kualitas calon pembimbing atau profesor yang di luar negeri. Dan kita juga harus menunjukkan bukti-bukti komunikasi bahwa kita sudah melakukan pendekatan dengan beliau. Dan yang keempat adalah terkait kemampuan bahasa saat tanya jawab dan perlu melampirkan sertifikat dokter. Oke, kita bisa masuk yang pertama. Jadi tujuan dari program PKPI ini adalah tujuan utamanya yaitu menghasilkan jurnal internasional publikasi yang lebih baik dengan cara kolaborasi riset dengan profesor yang ada di luar negeri. Jadi karena tujuan utamanya atau luaran utamanya itu menghasilkan sebuah paper atau jurnal, maka poin yang besar saat interview itu adalah ketika kita bisa membawa sebuah draft paper yang sudah setengah jadi atau mau jadi. Jadi kalau bahannya itu sudah ada, tidak kosongan, itu si pewawancara itu akan yakin kalau kita berangkatkan ke luar negeri, papernya pasti jadi. Soalnya di Indonesia kita sudah membawa draft papernya. Terus yang kedua, apabila kita punya pengalaman menulis jurnal sebelumnya, itu akan memperkuat posisi kita untuk bisa diterima di program ini. Karena kita sudah pengalaman pernah menulis jurnal sebelumnya. Terus yang ketiga, dalam paper yang setengah jadi tadi, kita harus bisa menunjukkan bahwa dalam kegiatan PKPI nanti, itu mengisi bagian paper yang sebelah mana. Misalnya, waktu di Indonesia itu kita sudah buat literatur review-nya ya, mulai latar belakang, metodenya seperti apa. Nah, di sana itu kita dalam rangka mengambil data atau eksperimen. Nah, jadi perannya itu jelas. Nanti waktu kegiatan PKPI di sana, itu kita mau mengisi paper yang sebelah mana, itu perannya jelas. Dan yang keempat, kita juga harus bisa menjelaskan bahwa nanti target jurnalnya itu di mana, kualitasnya bagus apa tidak, dan realistis tercapai atau tidak. Yang saya ingat dari wawancara ya, kadang itu untuk mentes kita apakah kita familiar dengan jurnal atau tidak, kita itu ditanya apakah kita pernah, misalnya kita mau mensubmit ke jurnal Ocean Engineering. Pertanyaan si reviewer ini sederhana. Kamu pernah baca nggak paper-paper yang ada di sana? Terus karakteristiknya selama ini gimana? Jadi kalau
kita pengen submit ke Ocean Engineering, sebaiknya bawa contoh jurnalnya yang sudah pernah kita baca, misalnya sudah ditanda-tandai dan sebagainya. Itu akan memperkuat posisi kita bahwa kalau kita mau pengen submit ke jurnal Ocean Engineering, berarti kita sudah sering baca jurnalnya, minimal itu. Lalu yang kedua, tips yang kedua yaitu terkait tentang research plan. Jadi salah satu syarat berkas yang disyaratkan itu adalah bagaimana cara kita bisa membuat research plan yang baik. Jadi di dalam research plan kita harus bisa menunjukkan kira-kira peran kampus tujuan itu apa. Misalnya di Indonesia itu kayak teman saya yang kemarin service di University of Southampton ya. Itu karena di Indonesia memang tidak ada alat untuk uji erosi korosinya, dia berangkat ke sana itu dalam rangka untuk memakai alat yang ada di sana. Jadi si reviewer ini akan melihat suatu manfaat ketika memberangkatkan kita ke kampus di luar negeri. Itu di sana ada fasilitas yang bisa menunjang dari riset kita sendiri. Terus yang selanjutnya, kita juga harus bisa menjelaskan kira-kira milestone atau tahapan riset kita di Indonesia itu sampai mana, dan yang akan dilakukan di luar negeri itu mengisi dari rencana riset kita yang keseluruhan. Jadi kayak kita bisa menjelaskan kesinambungan antara apa yang sudah dilakukan di dalam Indonesia dan kemudian apa yang akan dilakukan di luar negeri. Dan hal ini perlu dibuat sebuah template yang bagus. Biasanya ini kan PKPI ini bisa dilaksanakan dalam waktu 3-6 bulan ya. Karena ini relatif waktunya sangat singkat, jadi kalau bisa kita itu bisa membuat template yang padat dan bagus. Nah, terus yang memperkuat research plan ini itu adalah ketika kita sudah mengkomunikasikan rencana riset ini dengan profesor yang ada di luar negeri. Jadi itu yang ditanyakan reviewernya. Kadang dalam membuat sebuah rencana itu tidak mesti bisa kita lakukan. Misalnya kita ngomong kita mau eksperimen selama 6 bulan. Kalau kita tidak komunikasikan, diminta karena waktumu 6 bulan, terus kita butuh bikin model setup fasilitas Towington dan sebagainya. Sebaiknya kamu di sini mengerjakan simulasi numerik saja. Nah, hal-hal seperti itu akan memperkuat rencana riset kita, dan sehingga ketika kita sampaikan ke si pewawancara itu dia akan lebih yakin karena kita sudah mengkonsultasikan dengan profesor yang ada di luar negeri tersebut. Selanjutnya, tips wawancara PKPI yang ketiga. Jadi waktu wawancara PKPI, benar yang disampaikan oleh Mas Toto tadi ya, si pewawancara itu pasti menanyakan kualitas dari calon pembimbing kita. Jadi kalau saya dulu ini memilih Prof. Mehmet Akbar, bagaimana cara kita menunjukkan kualitas pembimbing kita? Yang pertama kita bisa menunjukkan kurikulum vitae dari profesor kita. Kalian bisa melihat di Scopus misalnya, atau di website kampusnya, atau di Google Scholar dan sebagainya. Itu ada track record dari profesor kita itu asalnya dari mana, terus pengalaman risetnya seperti apa, dan yang penting adalah kita bisa menunjukkan daftar publikasi dari profesor kita. Jadi ini teman-teman bawa ketika interview, karena ini bisa kita tunjukkan kalau misalnya profesor kita itu sudah biasa terbit pada jurnal-jurnal yang berkualitas. Dan jurnal-jurnalnya itu biasanya sudah bagus. Nah, dengan begitu, si interview ini, si pewawancara itu akan mikir kalau misalnya kita dibantu oleh profesor tersebut, kemungkinan kita bisa menghasilkan jurnal dengan kualitas yang sama itu juga semakin besar. Karena beliau sudah biasa menerbitkan di jurnal-jurnal tersebut. Nah, hal ini bisa dilampirkan dengan bukti komunikasi. Kalau saya dulu komunikasi dengan beliau menggunakan email, jadi dalam wawancara saya sertakan screenshot dari email saya dan itu saya tunjukkan waktu wawancara.
seperti itu sebagai bukti komunikasi dengan beliau. Lalu yang terakhir, tips yang keempat, karena ini di luar negeri, jadi persyaratan yang terakhir itu adalah terkait kemampuan bahasa, terutama saat tanya jawab. Jadi cara saya, kalau bisa supaya lancar, kita itu sudah latihan tanya jawab sebelumnya, mungkin bisa dilakukan dengan teman-teman yang juga sedang mendaftar PKPI ini ya. Terus jangan lupa untuk sharing dengan kepada pewardi yang sudah pernah lolos sebelumnya. Jadi PKPI ini kan nggak hanya untuk PMDSU ya. PKPI ini juga bisa untuk mahasiswa S3 reguler yang kuliah di dalam negeri supaya bisa merasakan riset atau joint riset dengan kampus di luar negeri. Jadi sebaiknya saya sarankan untuk kita bisa sharing pengalaman lah dengan yang sudah pernah lolos PKPI. Nah, terus poin yang ketiga, biasanya saat wawancara itu ditanyakan tentang tuition fee atau bench fee. Kampus-kampus tertentu, kalau untuk jangka waktu 3 bulan ke atas, biasanya dia men-charge biaya ini. Nah, ini juga menjadi sebuah pertimbangan ketika wawancara itu. Kayak misalnya di UK, seperti tempat saya, itu kan living cost-nya atau biaya hidupnya itu kan lumayan besar. Kalau misalnya DIPTI ini dibebankan lagi dengan bench fee, itu biasanya dia mikir-mikir apakah mau meloloskan kita atau tidak. Kalau misalnya free, biasanya itu kemungkinan besarnya lebih besar. Tapi tidak apa-apa, cari tahu aja kira-kira kampus yang dituju itu mensyaratkan bench fee atau tuition fee atau tidak. Terus selanjutnya yaitu lampirkan sertifikat TOEFL atau IELTS. Ini biasanya sesuai kebutuhan tiap kampus ya. Kalau saya dulu cukup TOEFL, kalau misalnya di Southampton itu butuh IELTS. Tapi kalau dari DIPTI sendiri, biasanya itu cukup TOEFL ITB. Terus selanjutnya, kita juga ditanya kesiapan kita ketika diloloskan, itu di sana itu seperti apa? Misalnya terkait akomodasi, apakah sudah pernah kontak dengan mahasiswa atau alumni yang ada di sana. Nah, itu perlu kita rencanakan. Jadi kita mau stay di mana, di dormitory kampus atau di private accommodation dan sebagainya. Terus yang terakhir ketika wawancara, jangan lupa bawa berkas-berkas mendukung ya, seperti LOE. Ini yang di sebelah kanan itu LOE dari University of Strathclyde. Terus mungkin ada MOU antar kampus, surat izin dekan, surat rekomendasi promotor, surat keterangan lulus proposal. Oh iya, biasanya PKPI ini disyaratkan bagi mahasiswa S3 yang sudah lulus proposal ya. Seperti itu. Jadi ada 4 tips dalam wawancara supaya kita bisa lolos atau diterima di program PKPI. Berikutnya ini ada hanya foto-foto yang selama di sana. Jadi saya stay di Kelvin Hydrodynamic Labs. Seperti ini research areanya. Jadi kita itu kalau mahasiswa riset di luar negeri itu pasti disediakan bangku atau meja yang ada komputernya masing-masing untuk tempat kerja. Slide berikutnya ini suasana kampus di sana ya. Ada fasilitas komputer dan buku-buku yang bisa kita baca. Ada fasilitas untuk rapat juga. Dan saya di sana juga kebetulan bisa join eksperimen yang sedang berlangsung di sana, jadi juga bisa belajar. Selain mengerjakan riset saya sendiri, saya juga bisa belajar apa yang sedang dikerjakan di sana. Ini juga slide terakhir, saya rasa cukup. Terima kasih yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk Mas Dendi yang sudah share pengalamannya dari persiapan dan pelaksanaan PKPI Sandwich ya di Scotland, di Strathclyde University.